kembali bersama saya di Eli Salat Channel, ya, dimana channel ini betul-betul menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa, mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, baik itu perjumpaan secara pribadi orang yang tidak kenal Tuhan Yesus menjadi hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus, orang yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Pokoknya channel Eli Salat ini banyak sekali menginspirasikan atau menerangkan, memberikan kesaksian yang hidup untuk didengarkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Baik saudaraku yang kekasih, pada saat ini saya kedatangan tamu yang begitu luar biasa, ya, dimana ada seorang anak muda, putri, ya, mengalami suatu mujizat dan pertolongan Tuhan yang bagi manusia itu tidak mungkin, ya, tetapi itulah Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang luar biasa. Pastinya selalu ada mujizat di dalam Yesus. Baik, saya tidak lama-lama lagi berbicara di tempat ini, langsung saja kepada narasumber saya yang mengalami mujizat Tuhan. Baik, selamat malam, shalom. Halo, selamat malam. Adik, namanya siapa, Dik? Saya Claudia. Claudia bersama Ibu ya hadir di sini ya. Mereka mau memberikan kesaksian di mana Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa yang mereka alami, ya. Saya ingin tahu dulu mendengar cerita kesaksian adik Claudia, bagaimana mengalami suatu kecelakaan ya dulu ya. Iya. Kecelakaan yang begitu luar biasa ya. Mungkin kalau secara manusia sudah mati ya, nggak ada lagi di tempat ini ya. Tetapi berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa, beliau ada di tempat ini dan siap memberikan kesaksian. Mari silakan, Dek. Ya, selamat malam semuanya, para subscriber dari Eli Salat. Saya Claudia dari Surabaya. Jadi saya ingin menceritakan, sharing tentang kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya, tepatnya pada 18 April 2015. Saat itu saya kelas 1 SMK, mau kenaikan kelas 2 SMK. Jadi waktu itu ada semacam ujian gitu. Jadi sibuk-sibuknya ngerjain tugas akhir. Nah, saat itu hari Sabtu 18 April itu saya berangkat sekolah gitu. Seperti biasa, saya gonceng temen juga di belakang gitu kan. Biasa bawa motor sendiri dan di jalanan yang sudah biasa juga begitu. Jadi pada saat itu nggak tahu kenapa, mungkin badan saya juga sudah capek, sudah lelah, dan bawa-bawaan kayak laptop dan lain sebagainya juga gitu ya. Kayak singkat cerita, saya nggak tahu waktu itu kayak gelap dan langsung saya tuh jatuh. Seketika itu kayak jatuh dan sudah ketampanan, apa ya, ketampanan itu ya. Sudah ketimpa kena dump truck gitu, ban 10 gitu. Saya tahu ban 10 gitu loh. Itu isinya juga berisi muatan grogol-grogol, batu-batu besar seperti itu. Jadi nggak tahu seberapa gitu ya, berat banget gitu kan. Dan saya tuh ternyata sudah di ban depannya gitu loh, ban depan, dan dia kan jalan, jadi otomatis kayak ke bawah terus, dan diukur sama polisi itu udah sepanjang 10 meter saya dibawa gitu. Kenanya posisi paha kanan saya yang ketimpa itu dan kegesek aspal segitu banyaknya. Jadi daging-daging semua berceceran, darah-darah, urat pembuluh darah besar di paha semua itu putus, banyak yang putus gitu, Hancur lebur gitu ya. banyak berceceran di aspal-aspal. Waduh, kalau ada saya waktu itu mungkin saya pungutin tuh. Ada sih satu kresek besar dijadiin satu, dipungutin jadi satu, terus kayak dipendem gitu, dipendem di depan rumah, dikubur ya, maksudnya dikubur, kita doain terus dalam nama Yesus ini tumbuh jadi daging lagi gitu. Amin. Kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan gitu loh. Yang nggak mungkin, yang mustahil jadi mungkin gitu, jadi bisa terjadi gitu loh dalam kehidupan saya pribadi gitu khususnya. Mama juga saat itu yang menolong, ya menolong saya gitu kan. Waktu itu papa lagi dinas itu kan di Sorong, Papua.
sehingga mama yang harus mau nggak mau terjun gitu loh, melihat saya dan ya mengurusi segala berbagai hal itu gitu loh. Waktu di jalan aja udah kayak nunggu lama gitu ya, kayak hampir 2 jam gitu, sampai darah saya tuh udah habis, dan dihitung-hitung habis 13 kantong, 12 darah merah, 1 kantong darah putih, jadi 12 kantong gitu. 13 kantong ya, maaf, ada 13 kantong, dan darahnya udah berceceran, habis, dagingnya sudah habis semua, dan semuanya itu mujizat Tuhan. Dari Amin. awal saya jatuh itu terkapar, puji Tuhannya nggak pingsan gitu loh, saya nggak pingsan sama sekali. Saya merasa bahwa Tuhan itu ngasih kekuatan ekstra Amin. gitu loh, di Yes. tengah-tengah kesesakan kita, di tengah-tengah kita udah nggak berdaya sama sekali. Tuhan kalau mau mati ya udah mati aja, Tuhan nggak apa-apa gitu loh, kayak Iya. udah berserah aja, pasrah aja gitu sama Tuhan. Mungkin pada saat itu Ibu mendengar kabar berita adik Claudia ini bagaimana Bu setelah dikabarkan anaknya mengalami kecelakaan? Waktu itu memang saya awalnya sih terasa ya, nggak tahu, saya itu amat-amati anak saya. Biasanya saya nggak pernah amat-amati. Kalau dia lagi dandan mau berangkat itu saya tuh kerasa, tapi saya nggak tahu gitu. Terus seketika dia hilang dari pandangan saya masuk, tahu-tahu ada telepon bunyi, "Bu, ini anaknya kecelakaan." Saya nggak percaya. Enggak, paling ujung-ujungnya minta duit. Nah, kan saya sudah diteror 2 kali kayak gitu, gitu ya. malam-malam ya. Makanya saya nggak percaya langsung. Sekarang gini Pak, loh Bu, tenang Bu. Ini anaknya Ibu ini kecelakaan. Sekarang gini Pak, anak saya pakai baju apa, sepeda motornya apa, nomor platnya berapa, sebutin semua. Saya lemes langsung itu. Seolah-olah tidak percaya Tidak gitu ya percaya. kalau itu kejadian menimpa anak Ibu ya. Betul. Tapi dahsyat sekali ini kecelakaan yang luar biasa ya, sampai berkantong-kantong itu daging dalam tubuh Claudia, saudara. Saudara bisa melihat saat ini Claudia boleh ada utuh. Itu berkat pertolongan Tuhan ya. Nah, bagaimana pada saat proses mengalami kecelakaan itu, dibawa ke rumah sakit langsung atau bagaimana? Iya, itu kita langsung orang sekitar situ pertama ngehubungin orang terdekat, orang tua dan lain sebagainya. Saya ditanya-tanyain seperti itu, tinggal di mana Dek gitu. Iya. Terus nomor teleponnya mama berapa ini supaya bisa dihubungin dan lain sebagainya. Kemudian diteleponkan ambulans ke rumah sakit yang terdekat di sana juga. Dan itu pun udah ditelepon nunggu lama banget, ambulansnya nggak datang gitu, sampai udah nggak tahu berapa lama, 1 jam lebih bahkan ada kan. Tapi kondisi tetap sadar ya? Iya, tetap sadar, Wow, sama dahsyat. sekali Saya nggak tahu itu. nggak pingsan gitu. Saya juga wow kuat juga ya. Ya Tuhan kasih kekuatan Yesus yang saya. luar biasa Ya, ya, betul, luar betul. biasa menopang ya. Jadi sama sekali nggak pingsan. Kalau mungkin bisa pingsan, mungkin saat itu sudah lewat, bisa aja gitu kan. Karena saat kritis itu kan yang paling bahaya gitu kan. Iya, iya. Apalagi nggak ada yang orang terdekat yang mendampingi kayak gitu. Bisa aja langsung bablas. Dan di hari yang sama itu juga sebenarnya ada 3 kejadian 3 kecelakaan gitu. Yang pertama itu waktu kayak subuh gitu, pagi-pagi gitulah, mau berangkat kerja, dan itu kecelakaan juga di daerah yang sama, dan juga truk atau trailer gitu, dan itu kalau nggak salah kena perutnya atau kepalanya. Jadi ini kecelakaan yang ketiga. Saya yang kedua. Oh, yang kedua. Saya yang kedua. Jadi yang pagi itu ada, nggak tahu kena perutnya, mungkin kena perutnya, terus akhirnya ususnya kebuka, mati di tempat. Perjalanan. Dua-dua itu perjalanan. Iya, perjalanan. Iya, pokoknya kan kena kepala, kalau nggak di perutnya itu, terus meninggal. Terus jam 9-an itu kejadiannya saya di daerah yang ya sekitar Tempat yang situ sama. gitu, tempat yang Tapi sama. hidup. Puji Ya. Tuhan, hidup. Dahsyat ya saudaraku, luar biasa. Kelebihannya anak Tuhan. Ya, kita sangat dipelihara oleh Tuhan. Setiap orang yang dekat dengan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan ketentraman, akan mendapatkan keteduhan, akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Dan saat ini saudara bisa melihat bagaimana adik Claudia ini sempurna ya, padahal ini tubuhnya sudah hancur saudara. Tapi saudara bisa melihat
dia seperti ini, cantik ya, mulus, semuanya seperti orang tidak mengalami sesuatu masalah, seperti orang yang tidak pernah mengalami kecelakaan. Mungkin pada saat itu secara manusia sudah mati ya, sudah lewat, tapi ketika dia mengalami kecelakaan itu, dia dalam kondisi yang sadar loh saudara ya. Saya percaya itu semua karena pekerjaan Tuhan ya. Jadi memang Tuhan Yesus itu mujizat dan kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan demikian kesaksian yang disampaikan oleh keluarga, baik ibu ya, ibu juga tentunya mengalami suatu mujizat ya yang luar biasa, bagaimana anaknya tertolong dan sampai saat ini justru sehat ya, bertumbuh dengan sempurna, dan itu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Baik adik Claudia, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir sebagai narasumber di tempat ini, dan maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat. Baik saudaraku pencinta dan di tanah air di mana Anda berada, bersama-sama Eli Salat di sini, kita tetap terus dukung dalam doa. Baik saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, yang mengalami bencana, yang mengalami aniaya, bahkan saudara dukung dalam doa. Dan jangan lupa ketika saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara bisa bersaksi kepada channel kami. Silakan menghubungi, ada di nomor telepon yang berada di channel YouTube ini. Bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, bisa menghubungi kami. Baik saudaraku, Bapak, Ibu, dan Claudia, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini, memberikan suatu kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat, salam